1. Bagaimana sejarah Museum Keraton? Keraton Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Setelah perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua bagian, Sultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu Keraton Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, budaya dan spiritual bagi masyarakat Yogyakarta. Terdapat 3 lokasi gedung museum di dalam Museum Kedaton Keraton Yogyakarta. Gedung Prabayeksa, tempat menyimpan benda pusaka, Museum Lukisan, dan Museum Sri Sultan Hamengkubuwono. 9 gedung Prabayeksa tempat menyimpan benda pusaka milik Keraton Yogyakarta, sedangkan museum-museum lainnya menampilkan koleksi seni dan sejarah. Tiga. Apa manfaat ke museum yang ada di Jogja? Berkunjung ke Museum Jogja memiliki banyak manfaat, di antaranya menambah wawasan sejarah dan budaya, melestarikan warisan budaya, dan menjadi sumber inspirasi. Selain itu, Museum Jogja dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis, meningkatkan pengetahuan. Apa kesan yang kita peroleh dari Museum Kedaton Keraton Yogyakarta? Kunjungan ke Museum Museum Keraton Yogyakarta memberikan kesan mendalam, terutama karena koleksi benda-benda pusaka dan sejarah yang kaya. Museum ini bukan hanya menampilkan artefak, tetapi juga menceritakan kehidupan dan tradisi Keraton Yogyakarta yang masih terjaga hingga sekarang. 5. Apa saja wayang yang dipertunjukkan di Museum Kedaton? Museum Kedaton Keraton Yogyakarta menampilkan koleksi wayang beragam termasuk wayang kulit, wayang golek, wayang wong, dan wayang beber. Beberapa judul wayang yang ditampilkan dalam pertunjukan termasuk Bedayunan, Senggana Duta, Raden Narasoma, dan Bima Suci. Wayang golek menak juga ditampilkan yang menggunakan serat menak sebagai sumber cerita.
Bagaimana sejarah Museum Sono Budaya? Museum Sono Budaya didirikan pada tahun 1935 oleh Java Institute dan diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwana VIII. Museum ini memiliki tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Asal-usulnya berawal dari Java Institute, sebuah yayasan kebudayaan yang berdiri di Surakarta pada tahun 1919. Kenapa gedung Museum Sono Budaya terbagi menjadi dua unit? Gedung Museum Sono Budaya menjadi dua unit, unit 1 dan unit 2. Untuk memisah fungsi dan meningkatkan efisien pengelolaan, unit 1 digunakan untuk kegiatan museum seperti pameran dan pendidikan, sementara unit 2 berfungsi sebagai pusat informasi penelitian dan ruang penyimpanan koleksi. Kenapa kita membuat batik di Museum Sono Budaya? Museum Sono Budaya khususnya unit 2 mengadakan kegiatan membuat batik sebagai bentuk edukasi dan pelestarian budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung, terutama generasi muda tentang teknik membatik dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Museum juga memanfaatkan unit ini untuk pemanfaatan teknologi digital dalam menampilkan dan menjelaskan koleksi seni termasuk batik. Apa itu jepana atau tandu? Tandu jepana adalah perhiasan emas yang disanggah oleh 4 singa yang merupakan lambang kekuasaan dan kemuliaan. Tandu jepana yang ada di Museum Sono Budaya merupakan salah satu koleksi dari ratusan harta pusaka Kerajaan Bandung yang dijajah Belanda dalam peristiwa Puputan Bandung. Lima. Bagaimana sumbu filosofi yang ditampilkan di Museum Sono Budaya? Museum Sono Budaya menampilkan sumbu filosofi dengan menampilkan koleksi yang menggambarkan perjalanan daur hidup manusia dalam konteks budaya Jawa. Koleksi ini mencakup artefak yang melambangkan unsur spiritual, sejarah, dan budaya masyarakat Yogyakarta. Museum Sono Budaya juga memutar film animasi yang menjelaskan kedatangan VOC hingga pembangunan Keraton Yogyakarta, yang juga merupakan bagian dari sumbu filosofi.